Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda sekalian, anak-anak kelas 6 yang Mister sayangi. Alhamdulillah kita telah selesai mengambil nilai pada pekan lalu kuis bab 2 tentang Asmaul Husna. Hari ini sesuai dengan janji Mister ya, kita akan mempelajari tentang bab 3, yaitu iman kepada hari akhir. Ananda sekalian, pada bab sebelumnya Mister sudah menerangkan bahwa Allah Al-Baqi, Allah itu baqa, Allah itu kekal. Hanya Allah lah yang akan ada selama-lamanya. Apa yang ada di langit dan di bumi ini hanyalah fana, hanyalah sementara. Semuanya akan binasa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ar-Rahman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbuka dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di dunia pasti akan binasa. Hanya wajah Tuhanmu lah yang memiliki keagungan dan maha tinggi yang akan kekal selama-lamanya. Nah, ananda sekalian, dalam surah lain, dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa taala pun berfirman sebagaimana firman-Nya dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ta'liru a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Zalzalah yang tadi telah Mister bacakan ya, Allah berfirman, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi diguncang dengan guncangan yang sangat dahsyat. Ini adalah gambaran terjadinya hari kiamat. Jadi pada hari kiamat nanti, hari akhir nanti ya, pada saat itu bumi akan berguncang dengan sangat hebat, seperti gempa bumi yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang ada di dalam kandungnya. Mahma, batu-batuan yang ada di dalam perut bumi semuanya keluar ya. Begitulah gambaran hari kiamat. Wa qalal insanu ma laha, dan manusia bertanya, apa yang sebenarnya terjadi pada hari ini, pada bumi ini, apa yang terjadi saat ini? Manusia semua bertanya. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi pun menyampaikan beritanya. Apa kata bumi? Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang demikian itu padanya. Allah telah memerintahkan bumi
pada hari kiamat nanti untuk berguncang dengan sekuat-kuatnya dan mengeluarkan semua isi perutnya. Yauma izi yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Kata Allah, pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka semua apa yang mereka perbuat. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Apabila ada yang melakukan kebaikan seberat biji sawi, seberat biji zarah, ya, sekecil atom, maka ia akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat biji zarah pun, biji sawi seberat atom, maka dia pun akan mendapatkan balasannya. Ananda sekalian, kita sebagai umat Islam, umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sudah selayaknya kita untuk beriman dan meyakini bahwa hari kiamat itu pasti benar-benar akan terjadi. Dan ananda sekalian, ya, hari kiamat itu pasti akan terjadi dan manusia akan mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya selama hidup di dunia ini. Meskipun dia telah mati ratusan ribu tahun yang lalu, pada saat terjadinya hari kiamat, maka pada saat itu manusia akan bangkit dari kuburnya dan akan menghadap Tuhannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya di dunia ini. Ananda sekalian, berbicara tentang hari kiamat, berbicara tentang hari akhir, ada tahapan-tahapannya. Yang pertama, sebelum kita masuk ke dalam surga atau neraka, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan dulu dunia ini. Sebagaimana yang telah Mister bacakan tadi, idza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi bergoncang dengan sekuat-kuatnya. Pada hancur bumi ini semuanya, maka manusia itu akan bangkit dari dalam kuburnya masing-masing. Itulah yang disebut dengan yaumul ba'as, ya. Yaumul ba'as atau hari kebangkitan. Semua yang meninggal dari zaman Nabi Adam alaihi salam sampai zaman manusia terakhir nanti, semuanya akan Allah bangkitkan dari kuburnya masing-masing. Untuk apa Allah bangkitkan kita dari kubur kita yang kita telah terkubur selama ratusan ribu tahun? Adalah untuk mengumpulkan kita pada pengadilan Allah. Setelah yaumul ba'as, kita akan menghadapi yang namanya yaumul mahsyar, atau hari perkumpulan, di mana seluruh makhluk, ya, seluruh manusia dari zaman Nabi Adam sampai zaman yang paling terakhir nanti, semuanya berkumpul pada satu tempat yang disebut dengan padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menggambarkan padang mahsyar itu seperti padang yang sangat luas, ya, yang mana semuanya makhluk, semuanya manusia ada di tempat itu. Mereka memikirkan mereka akan masuk surga atau mereka akan disiksa di dalam api neraka jahanam. Nah, pada saat yaumul mahsyar tadi, ya, matahari itu satu jengkal di atas kepala kita. Bayangkan, hanya orang-orang terpilih dan orang-orang yang berimanlah yang akan Allah beri naungan sehingga tidak merasakan sengatan matahari. Setelah kita berkumpul di yaumul mahsyar, di padang mahsyar, maka hari selanjutnya adalah yaumul hisab. Yaumul hisab artinya hari perhitungan. Setiap yang kita kerjakan akan Allah hitung sangat detail sekali.
Allah sangat teliti dan maha halus. Semua yang kita kerjakan, famal ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, semua yang kita kerjakan yang baik sekecil apapun akan mendapatkan balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah, dan apabila kita mengerjakan kejahatan sekecil apapun, Allah pasti akan balas kejahatan kita itu. Nah, disitulah kita dihitung yang namanya pahala kita, amalan kita, sholat kita dihitung, zakat kita dihitung, puasa kita dihitung, infak kita dihitung, sedekah kita dihitung, senyuman kita dihitung, berapa kali kita menolong orang dihitung, berapa kali kita jahilin orang, jahatin teman kita, kita menceritakan aib teman kita, aib saudara kita ceritakan. Allah akan menghitung dengan sangat teliti dan sangat halus. Setelah hari perhitungan tersebut, maka akan gemetarlah seluruh tubuh kita. Kita melihat betapa banyaknya dosa-dosa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Selanjutnya, masuklah kita pada Yaumul Jaza. Yaumul Jaza ini kita akan mendapatkan pembalasan atas apa yang kita lakukan di dunia ini. Apabila ada orang yang di dalam dunia ini dia memiliki masalah dengan orang lain, misalnya dia jahatkan temannya tapi dia tidak sempat meminta maaf, maka pada Yaumul Jaza orang tersebut akan meminta pembalasannya. Apabila kita tidak memiliki pahala yang dapat kita berikan untuk menebus kesalahan kita pada orang tersebut, maka kita harus memikul dosa mereka, ya. Kemudian yang terakhir adalah Yaumul Mizan. Setelah semua permasalahan kita dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, semua persengketaan manusia sudah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, tibalah akhirnya Yaumul Mizan atau hari pertimbangan, di mana pahala kita akan ditempatkan di sisi kanan timbangan dan dosa-dosa kita, amal-amal keburukan yang kita lakukan akan ditempatkan di sisi kiri timbangan. Lalu Allah yang Maha Adil akan mempertimbangkan mana dan kemana kita akan pergi, mana yang paling berat. Apabila yang paling berat adalah sebelah kanan, maka kita akan masuk surganya Allah. Tetapi apabila yang berat sebelah kiri, maka kita akan melewati nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Ananda sekalian, kiamat sudah sangat dekat sekali. Tanda-tandanya sudah hampir datang dan setiap hari semakin jelas terasa. Ananda sekalian, tanda-tanda hari kiamat itu yang pertama adalah kejahatan merajalela di mana-mana. Kita melihat banyak perampokan, banyak pengeroyokan, banyak pencurian, banyak begal Bahkan baru-baru ini ada penusukan Orang kita punya penceramah ditusuk, itu termasuk kejahatan. Kejahatan sudah merajalela di mana-mana. Kemudian tanda yang kedua adalah banyaknya laki-laki yang berperilaku seperti perempuan. Dia ibaratnya istilahnya kita sehari-hari menyebutnya bencong Kemayu, berperilaku seperti perempuan. Begitu juga perempuan berperilaku seperti laki-laki. Itu termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Selanjutnya adalah minuman keras menjadi minuman sehari-hari Ananda sekalian, orang-orang tidak malu lagi meminum khamar atau meminum bir, meminum minuman keras. Bahkan minuman keras dijual di mana-mana. Kita sudah bisa lihat minuman-minuman keras ada di supermarket dapat dibeli dengan siapapun, kita bisa melihatnya.
kemudian banyak ulama yang meninggal dunia, dan yang terakhir adalah orang berlomba-lomba meraih kesenangan dunia dan lupa untuk memperoleh kenikmatan di akhirat. Orang rajin kali bekerja mencari uang, jualan, bersenang-senang, main game ya, bermalas-malasan, main bola. Tetapi untuk sholat diulur-ulur waktunya. Bahkan waktu sholat itu sampai di akhir, sampai tidak mengerjakannya. Itulah termasuk tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Nah, ananda sekalian, hikmah kita mempelajari iman kepada hari akhir ini adalah agar kita terdorong untuk tekun melakukan ibadah. Kita menjadi mengetahui bahwa setiap perbuatan kita pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun kita baik kepada orang, Allah akan balas kebaikan kita. Dan sekecil apapun kita berbuat keburukan kepada orang, Allah akan membalas keburukan kita dengan keburukan pula. Dan kita akan terdorong untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Itulah hikmah dari kita mempelajari iman kepada hari kiamat. Ananda sekalian, sekali lagi Mister ingatkan ya, hari kiamat pasti akan terjadi, dan itu adalah janji Allah. Innallaha la tu'liful mi'ad. Allah tidak akan mengingkari janjinya, dan tanda-tanda hari kiamat sudah sangat jelas banyak beredar di sekitar kita. Maka anandaku sekalian, rajin-rajinlah sholat, rajin-rajinlah beribadah, rajin-rajinlah mengaji, dan jadilah manusia yang lebih baik lagi setiap harinya. Hari ini kita harus lebih baik daripada hari yang kemarin, dan hari esok kita harus lebih baik lagi daripada hari ini. Kalau hari ini kita sholatnya 1 kali sehari, besok kita usahakan sholat 2 kali sehari, dan kita rutinkan terus sholat sampai 5 kali sehari sebagaimana kewajiban kita sebagai umat Islam. Nah, ananda sekalian, sekian pembelajaran kita tentang tanda-tanda hari kiamat ya, iman kepada hari akhir. Mister tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.